Pak Bayu, bagaimana cara pengolahan tanah bekas timbunan batu bara atau clay yang dominan asam dan tidak ada unsur haranya dan berbatu? Kemudian yang kedua, cara membuat pupuk yang standar untuk dijual ke konsumen itu seperti apa? Yang ketiga, teknis manajemen tenaga kerja untuk pertanian terpadu di daerah yang punya biaya hidup tinggi. Yang keempat, cara bertani sawi, seledri, cabai, singkong di area bekas timbunan batu bara di Kalimantan Timur yang dominan sangat panas, Pak Bayu. Kemudian pertanyaan kesehatan, saya menderita alergi akut, info dari dokter hidung terlalu sensitif, harus sering-sering minum antihistamin untuk meredakannya. Bagaimana solusinya, Pak Bayu? Baik, jadi yang pertama untuk pertanian dulu. Tanah yang bekas tambang, bekas timbunan tambang kan berisi dengan lumpur. Lumpur ini memang kelihatannya untuk C organiknya akan rendah. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang baik. Jadi tanah itu sendiri kan dia terdiri dari lumpur yang mengandung bekas pupuk, bekas kayu, bekas biji-bijian, bekas biji batu-batu, sehingga itu biasanya banyak mengandung fosfor, banyak mengandung juga kalium di situ, cuman rendah untuk C organiknya. Jadi yang harus dilakukan pertama, berarti kita mulai dengan pemulihan tanah dulu. Karena ini C organiknya tidak ada, dan untuk batu bara sendiri sudah tidak ada fosilnya, maka perlu dilakukan pembenahan tanah. Yang kedua, butuh tanaman-tanaman tertentu yang akan mempercepat proses pengembalian. Jadi kalau teori saya, kan biarpun itu di lahan bekas batu bara, itu akan tumbuh rumput. Rumput-rumput yang bisa hidup itulah yang akan kita olah untuk menjadi kompos. Nah, kompos ini kita tampung dan kita akan pakai untuk menjadi media tanam yang baru. Sehingga apa? Sehingga tanah itu akan berangsur-angsur akan menjadi lebih baik. Terus yang kedua, kita tidak perlu rubah dalam seketika. Kalau seandainya kita perlu untuk menjadikan tanah itu langsung bisa ditanami sayur dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, berarti kita harus membuat dalam bentuk polybag atau kita buat dalam bentuk parit yang kita isi dengan tanah yang bagus. Kemudian yang kedua, kalau tanamannya tanaman sayur, karena tanah daerahnya adalah panas, berarti yang dibutuhkan adalah naungan. Bisa pakai paranet, kalau boleh paranet yang warna hitam. Itu yang harus dilakukan. Kalau tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, bertahap. Jadi pertama tidak perlu sekaligus luas, tapi bertahap kita akan pulihkan sambil biarkan rumput liar tumbuh dan kita kembalikan lagi ke tanah, kita olah jadi kompos. Kalau estimasi saya paling tidak butuh waktu 3-5 tahun. Itu akan semua lahan bisa menjadi bagus. Tetapi kalau mau cepat, gunakan polybag atau parit-parit yang diisi dengan media yang baru. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang bagaimana mengatasi manajemen tenaga kerja di tempat yang mahal. Cara membuat pupuk. Oh ya, jadi saya jawab dulu, itu tenaga kerja pertanian terpadu di daerah yang biaya hidup tinggi. Kalau biaya hidup tinggi berarti hasil panen juga akan tinggi. Jadi yang harus dihitung nomor satu adalah biaya yang kita keluarkan dengan output yang kita keluarkan. Seandainya kita gunakan konsep 1005, maka di dalam konsep 1005 itu berarti harga sayur-sayur kita akan buat ke modern. Supaya apa? Harga jual kita juga bisa tinggi.
Karena apa? Di biaya hidup tinggi biasanya harga-harga juga pasti lumayan tinggi kok. Jadi satu orang karyawan itu bisa mengcover kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Itu manajemennya. Dan bisa pakai gaji tapi dengan sistem. Tapi saran saya mulailah dulu dari awal sambil melatih, sambil menyiapkan konsep. Karena yang paling sulit di sini adalah untuk marketing. Pemasaran ini yang paling sulit. Nah, karena itu untuk membuat pasar, kita ini kan perlu menata dari awal. Jadi marketing yang harus kita bangun sambil proses untuk produksi. Itu yang tenaga kerja. Untuk bagaimana membuat pupuk yang standar yang bisa dijual ke konsumen. Kalau untuk pupuk yang standar itu sebenarnya adalah ya kalau untuk saat ini saya mau berkata jujur, untuk mengurus perizinan pupuk yang terstandar agak sulit, apalagi dengan pupuk organik. Karena apa? Ada banyak ketentuan. Yang paling utama adalah uji lab, yang kedua adalah izin edar. Izin edar sendiri dipengaruhi dari SNI biasanya. Berarti kita harus punya pabrik yang terstandar dan kita punya hasil lab yang masuk. Nah, untuk beberapa kasus biasanya kendalanya di situ. Karena itu kita menggunakan cara yang lain. Pupuk yang terstandar di sini bukan berarti harus kita buat yang SNI. Tetapi kita bisa membuat produksi pupuk yang kita gunakan untuk kelompok. Bagaimana caranya? Kita harus buat komunitas. Karena itu di dalam konsep kita di PSM, kita mulai membuat pupuk dari skala kecil untuk pribadi dulu. Terus yang kedua mulai kita membuat kelompok untuk kelompok kita sendiri. Sehingga kita bisa membuat pupuk yang terstandar walaupun tanpa izin sekalipun. Dan kita bisa jual ke konsumen. Nah, perkara nanti kalau sudah cukup besar, kita bisa membuat company-nya. Kita membuat alat-alat yang terstandar supaya kita bisa jual. Insya Allah kalau sudah mengikuti pola kerja kita dengan cara SOP yang kita buat, dari hasil yang ada rata-rata sudah hampir, rata-rata semua sudah di atas SNI. Yang kurang ada beberapa poin itu di titik P dan K. Itu pun tidak terlalu tinggi, tetapi karena itu tergantung bahan. Tapi kalau untuk yang kita produksi kompos cair yang mengandung nitrogen, mengandung urea, rata-rata kita sudah di atas standar, baik C organiknya ataupun kandungan nitrogennya. Seperti itu. Untuk kesehatan ya sekalian ya. Baik. Untuk alergi akut. Alergi ini memang adalah kalau kita sebutnya bawaan. Bawaan itu sebenarnya bukan bawaan dari kecil saja. Itu karena tubuh kita kekurangan zat yang mampu untuk mengontrol. Jadi alergi itu adalah satu penyakit yang muncul ketika tubuh ketakutan sehingga dia melakukan kelebihan untuk melawan, bahkan melawan ke antibodi kita sendiri. Itu adalah munculnya alergi. Nah, ketakutan ini biasanya banyak hal, bersin bisa, gatal bisa, sesak bisa. Nah, kalau seandainya ini dipengaruhi karena sesak dan sebagainya, berarti hubungannya dengan pernafasan. Saran saya coba yang pertama. Kita bisa gunakan nanti cari kemangi, kita hirup udara, kita kasih air panas dan kita hirup. Kemudian yang kedua, kita juga kalau seandainya ke tenggorokan dan ke pernafasan, karena hubungannya biasanya dengan sampai hidung, jadi terlalu sensitif, biasanya bersin, terus habis gitu kayak pilek yang lama, kadang-kadang seperti itu juga bisa dibantu dengan vitamin C yang cukup. Kemudian yang ketiga, kita bisa kalau memang itu sudah masuk ke autoimun, berarti kita butuhkan bahan tertentu. Kalau di tempat kita, untuk kasus autoimun biasanya kita pakai bahan yang utama itu adalah dari tunasnya kelapa. Itu yang kita pakai konsumsi, juga air kelapa untuk membantu menetralkan. Itu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, contohnya peternakan, apakah ayam saja atau ayam plus kambing atau ayam plus kambing plus ikan? Bagaimana Pak Bayu untuk contoh peternakan itu? Jadi untuk peternakannya tadi tujuannya dulu.
Kalau ikan kita usahakan. Karena apa? Karena ikan kita butuhkan air untuk sirkulasi. Kalau seandainya daerahnya sudah banyak air, tidak ada masalah. Tapi lebih bagus saran saya ada ikan. Terus yang kedua ayam. Ayam di konsep awal, ayam itu adalah untuk menampung limbah rumah tangga kita. Walaupun 10 ekor, itu sebagai sumber pupuk. Karena apa? Untuk pupuk kalau kita tidak punya bahan baku dari ternak, kita akan kesulitan mendapatkan bahan baku. Dengan luasan tanah 1000 meter persegi, seandainya kita punya ayam 10 yang punya anak hingga total populasi sampai 100 ekor, insya Allah untuk jumlah pupuknya tercukupi. Seandainya tidak mau dengan kambing, boleh tidak apa-apa. Tetapi kita akan kekurangan di unsur K, berarti kita harus cari tambahan tertentu untuk menambahkan unsur K-nya. Kalau seandainya ada kambing, berarti kita bisa cari dari sabut, dari gergaji kayu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya bisa dalam jumlah kecil pun mungkin lebih baik ada lengkap, ada ayam, ada kambing, dan ada ikan, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah jagung dan sayur saja atau jagung tambah sayur tambah rumput atau bahkan lebih lagi seperti jagung plus sayur plus rumput plus azolla atau pisang, atau apa dulu yang harus dimulai Pak Bayu? Yang harus dimulai buat dulu yang bisa menjadi sumber penghasilan. Berarti utama adalah sayur. Yang kedua, ketika jumlah ayam sudah lebih dari 10 ekor, di mana pakan sudah dibutuhkan lebih banyak, itu baru kita mulai berpikir ke jagung. Tetapi terus terang, dalam luasan 1000 meter persegi, itu untuk tanam jagungnya yang agak berat. Karena apa? Seandainya 500 meter kita gunakan untuk sayur, 120 meter kita gunakan untuk ikan, nah maka tanah kita sebenarnya realnya cuma tersisa sekitar 300 meter. 300 meter dipotong 200 meter itu adalah gudang dan kandang. Karena itu apa yang harus dilakukan? Kalau dalam jumlah kecil seperti itu lebih baik tanam singkong. Untuk apa? Untuk pagar keliling. Pagar keliling bisa untuk pakan ayam, juga bisa untuk pakan kambing. Seandainya kita punya kambing dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Memang ada beberapa yang kita perlu beli seperti bekatul, tetapi itu kita dapatkan dari penghasilan kita sehingga biaya kita bisa kita minimkan, seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan tentang kesehatan Pak Bayu masih dari Bapak Ando Bogor tadi. Kadar kolesterol saya tinggi dan gula saya cukup tinggi. Bagaimana pengobatan yang cocok dan cepat? Kemudian berdasarkan medical check up, saya ada indikasi kebocoran halus pada jantung. Kemudian ada juga gejala yang saya rasakan adalah pernah berkali-kali dada terasa sesak dan pernah juga dada terasa perih. Bagaimana cara pengobatan yang tepat Pak Bayu? Terima kasih. Dada terasa sesak, dada terasa perih, itu faktor utama bisa juga dari kolesterol yang tinggi. Ingat baik-baik Bapak, kolesterol dan diabetes itu bukan penyakit, tetapi kegagalan sistem metabolisme tubuh. Jadi yang harus kita lakukan, kalau kita sudah tahu hiperkolesterol, kolesterol tinggi dan gula juga bakat tinggi, maka hindari dua ini. Berarti hindari yang berlemak, hindari yang manis. Terus yang kedua, berarti kita harus mulai mengontrol makanan dengan memberikan pengobatannya. Kolesterol tinggi karena tubuh gagal mengolah lemak, berarti kita harus membuat bagaimana caranya tubuh bisa efektif bisa membuang lemak. Kalau saran saya karena ada ke jantung dan sebagainya, bisa gunakan yang wajib tiap malam adalah buatkan rebusan jahe merah ditambah lemon. Itu akan sangat bagus untuk membantu untuk jantung dan kolesterolnya. Yang kedua,
kita buatkan rebusan-rebusan yang memang untuk menurunkan kadar kolesterol dan membakar lemak. Karena disertai dengan diabetes, berarti kita kombinasi. Kalau di saran saya yang biasa kita lakukan, wajib buat jus, wajib tiap hari. Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, dan pare. Nah, itu dikonsumsi rutin setiap hari. Tujuannya apa? Supaya kolesterol dan gula darah terkontrol. Yang kedua, untuk membuang endapan di dalam pembuluh darah, kita perlu diuretik. Berarti minum air yang cukup. Kita buatkan juga teh dari daun seledri dan daun kenikir. Itu yang paling efektif. Untuk jantungnya setiap malam konsumsi jahe merah dan lemon. Cek, gak konsentrasi aku dakdok.